Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar scanning for detail and using words from the passage. With me, Miss Rika Yulianti. Let's start. Nah, ini adalah table of contents yang akan kita pelajari hari ini. Ada scanning for detail, topik 2-nya ada using words from the passage, dan terakhir akan ada task 3. Kita langsung lanjut ke topik pertama, yaitu scanning for detail. Scanning involves searching a text quickly for a specific piece of information. It could be particular number, noun, or verb. Jadi, scanning ini meliputi adalah mencari sebuah teks dengan cepat untuk menemukan sebuah informasi. Informasi tertentu yang kita perlukan. Bisa jadi berbentuk angka, ataupun kata benda, atau kata kerja. The passages in the IELTS reading gradually become more difficult, with section 1 being the easiest. Jadi di dalam IELTS reading itu biasanya bahan bacaan yang pertama adalah yang termudah dan akan menjadi lebih sulit pada bahan selanjutnya. Okay, let's practice scanning for details. Mari kita berlatih scanning for details. Nah, di sini seperti yang terlihat ada 4 paragraf dari sebuah bahan bacaan dan kita diminta untuk menemukan angka-angka dan juga kata-kata berikut, yaitu 75,000, 100,000, 200,000, artifacts, and occur. Nah, biasanya angka itu lebih mudah ditemukan karena dia lebih stand out daripada huruf. Seperti 75.000 itu ada satu di paragraf 1. It is known for its 75,000-year-old rich deposits of artifacts such as beads, punctuals, and ochre engravings. Nah, di kalimat itu saja sudah ada 3 yang kita temukan, ada 75.000, ada artifacts, dan ada ochre. Oke. Nah, kalau 100.000, 100,000, di mana aja nih kira-kira teman-teman? Can you see that? Iya, ada 3 ya. Ada satu di subheadline, ada satu di paragraf pertama, dan juga ada satu di paragraf kedua. Oke, kita lanjut. 200.000, hanya ada satu di paragraf 2. Its use spans the history of humans from those living more than 200,000 years ago. Jadi ada di kalimat itu ya, 200.000-nya. Oke, bagaimana dengan artifacts? Iya, hanya ada satu di kalimat yang sudah kita baca tadi di paragraf pertama. Dan occur, dari judulnya saja sudah ada satu ya. Occur finds reveals ancient knowledge of chemistry. Oke, jadi ada 5 kata occur di dalam bahan bacaan yang terlihat di sini, yaitu ada satu di judul, satu di subheadline, satu di paragraf 1, dan ada 2 di paragraf 2. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu using words from the passage, menggunakan kata-kata dari bahan bacaan. There are several types of questions that ask you to write a word and or number from the passage. Jadi ada beberapa tipe pertanyaan yang meminta kita untuk menuliskan sebuah angka atau huruf dari bahan bacaan yang kita baca. You will be told the maximum number of words to write. Kalian akan diberitahu berapa banyak kata-kata ataupun angka yang harus kalian tulis, maksimalnya berapa. You must only write words that are in the passage. Make sure you copy the spelling correctly. Jadi kalian hanya boleh menulis kata-kata yang ada di dalam passage. Tidak disarankan untuk menggunakan sinonim. Make sure you copy the spelling correctly. Dan pastikan bahwa ejaan dari kata yang kalian tulis itu benar, karena kalau tidak akan dihitung salah. You do not need to change the words in the passage and you do not need to join words together. Jadi tidak perlu mengubah kata-katanya. Misalnya kalian ingin menggunakan sinonim ataupun kalian ingin menambah seperti noun misalnya diminta ingin kalian tambah dengan huruf S untuk menunjukkan jamak atau banyak. Nah, itu tidak perlu. Jadi apa yang ada di reading passage itu yang kalian tulis di pertanyaan sebagai jawaban kalian. Dan tidak perlu menggabungkan kata-kata. Misalnya dibatasi, hanya 2 kata saja yang bisa dituliskan, tidak boleh lebih. Maka kalian hanya boleh menulis 2 kata saja, tidak perlu misalnya jawabannya adalah black and white. Jadi cukup tulis black, white, tidak perlu ditambahkan kata lainnya seperti and,
or then itu tidak perlu. If you write too many words or make a spelling mistake, your answer will be marked wrong. Jadi seperti sudah Miss mention sebelumnya, kalau misalnya kalian menulis terlalu banyak kata, artinya tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan yang diminta di dalam IELTS reading passage, ataupun misalnya kalian menulis ejaannya salah, kurang satu huruf, ataupun terbalik, maka itu akan dihitung salah. Test tip, if the question asks you to write two words and or a number, this means the answer may be. Jadi misalnya kalian diminta untuk menulis dua kata dan atau satu angka, maka jawabannya bisa berbentuk one word, satu kata, one word and a number, satu kata dan satu angka, two words, dua kata, two words and a number, dua kata dan satu angka. Remember, even if a number is written as a word, it counts as a number. Jadi perlu diingat, meskipun misalnya sebuah angka ditulis dengan huruf seperti 5, F-I-V-E, itu akan dihitung tetap sebagai satu angka. For example, 25 trees. Nah, itu ada one word dan ada a number. Jadi ada satu kata dan ada satu angka. Satu katanya adalah trees, pohon, sedangkan satu angkanya adalah 25, 25. And you do not need to write full sentences. Jadi dalam menjawab IELTS reading itu tidak perlu menulis kalimat lengkap, cukup tulis key point-nya saja, apa yang diminta itu saja yang ditulis. Contohnya seperti answer the question with no more than two words, tidak lebih dari dua kata. What two colors did the painter use? Dua warna apa yang digunakan si pelukis? Nah, jawabannya adalah black, white. Jadi cukup ditulis black, white saja. Tidak perlu ditulis black and white, tidak perlu ditulis and. Karena itu hitungannya sudah 3 angka dan dihitung salah. Oke, kita lanjut ke task 3. Based on today's material, you already learned about scanning for detail and using words from the passage. From these slides, please answer the questions on the link in our WhatsApp group. Oke, before I close, ada sebuah quote dari Albert Einstein. It will be great to remember it. Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. Jadi siapapun yang belum pernah membuat kesalahan, artinya dia belum pernah mencoba hal yang baru. Jadi dalam menjawab IELTS reading passage itu tidak masalah, kalaupun kalian menjawabnya dengan salah, itu artinya kalian sudah belajar sesuatu yang baru. Keep going, teruslah belajar, insya Allah nanti skornya akan lebih meningkat dan kalian juga akan lebih terbiasa dengan berbagai macam jenis bahan bacaan. Okay, that's all from me. If you have any question, please drop it in the WhatsApp group IELTS Reading Corner November. Thank you and bye-bye.